Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 14 Maret 2022. Sajian utama hari ini antara lain, oknum polisi tega bakar kekasih. Yang jauh kalau meledak yang. Kalau meledak Minibus mobil. dihantam babaranjam, satu tewas. Mati. Mati. Dan jangan lewatkan budidaya tarantula peluang bisnis di masa pandemi. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Tidak terima diputus hubungan asmaranya, seorang oknum anggota kepolisian Resort Lahat tega membakar kekasihnya. Pelaku menyiramkan bensin ke tubuh korban hingga mengakibatkan luka bakar mencapai 80%. NI masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Rabain Muara Enim akibat menderita luka bakar mencapai 80%. NI menjadi korban pembakaran yang dilakukan kekasihnya sendiri, oknum polisi yang bertugas di Polres Lahat berpangkat brigadir polisi. Peristiwa tragis yang dialami NI ini diduga akibat korban memutuskan hubungan asmara dengan sang oknum polisi tersebut. Tindakan NI kemudian memicu amarah sang oknum polisi yang tega membakar kekasihnya dengan cara menyiramkan bensin ke tubuh korban lalu menyulutnya dengan korek api. Korban dibakar, pelaku saat berada di rumah kontrakan temannya, Gang Kolam Rumah Tumbuh, Kabupaten Muara Enim pada Kamis malam lalu. Tetangga korban Zulkarnain menyatakan mendengar teriakan meminta pertolongan. Dengar suara baik, datang. Dengar suara aku nanya dari jauh. Ngapa juga kamu teribut? Kebakaran kamar. Udah aku langsung lari itu baik. Tak tahu kejadian jam mana. Tak tahu kejadian. Ada. Ketua RT setempat, Ruslan menyatakan tidak mengetahui persis kronologis peristiwa tersebut. Saya datang memang api sudah padam dan yang korban pun tidak ada. Jadi hanya mendengar cerita dan membuktikan di TKP tidak ada api lagi. Kasus ini masih ditangani Polres Muara Enim. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah minibus yang nekat menerobos perlintasan kereta api di Muara Enim dihantam kereta batubara rangkaian panjang Babaranjang. Kecelakaan ini mengakibatkan satu penumpang minibus meninggal dunia. Yang jauh kalau meledak yang. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Desa Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim, Sabtu siang kemarin. Kecelakaan terjadi saat pengemudi minibus nekat menerobos perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Saat bersamaan kereta batubara rangkaian panjang Babaranjang yang melaju dari arah Muara Enim menuju kota Palembang langsung menghantam minibus hingga terpental. Satu penumpang minibus meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Sementara 4 lainnya dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas terdekat. Penjaga perlintasan kereta api Kasno menyatakan telah meminta semua pengendara berhenti karena kereta Babaranjang akan melintas. Namun pengendara minibus tetap nekat menerobos perlintasan kereta tanpa palang pintu sehingga langsung dihantam kereta Babaranjang. Sekitar jam 1.15. Jam 1.15 ya. Itu kabar penumpangnya ada berapa orang, Mas? 4. Ada 4 orang ya. Infonya ada yang meninggal. Ya, informasikan Siko. Dibawa ke rumah sakit Gunung Megang. Pengendara diminta untuk tidak menerobos perlintasan kereta untuk menghindari tertabrak kereta api. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Dan pemirsa, nasib naas dialami seorang pemuda pengendara motor di Palembang. Korban tewas saat menghindari jalan berlubang sehingga terjatuh dan menghantam truk yang melintas. Romi Satria, 22 tahun, warga desa Tebing Gerinting, Kecamatan Indralaya Selatan, Ogan Ilir, terbujur kaku di rumah sakit dari Palembang. Romi Satria tewas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Polisi lalu lintas Polrestabes Palembang yang mengetahui kejadian langsung mendatangi korban dan lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Korban tewas akibat luka di bagian dada saat korban mengendarai sepeda motor. Kejadian bermula saat korban melintas di Jalan Sriwijaya Raya, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Korban yang berusaha menghindari jalan berlubang saat bersamaan melintas truk yang dikendarai Wakirman dari arah yang sama.
menghantam korban sehingga korban terjatuh dan tewas. Kena lubang, keplanting masuknya ke kiri dia. Masuk di bawah mobil kita? Yo, sekitar 3 meter lah dari masih di bari. Kepolisian lalu lintas Polrestabes Palembang yang mendatangi lokasi kejadian telah mengamankan sepeda motor milik korban. Jelas kejadian dari masyarakat dari anggota TKP 603 baik Janot itu kendaraan mobil truk yang membawa karet dari arah Indralaya atau dari arah Polsek Kertapati mengarah Terminal Karyajaya. Jenazah korban telah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara itu, sopir truk pengangkut karet dimintai keterangan di unit Lantas Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Diduga ugal-ugalan mengendari mobil hingga menabrak warga Kelurahan 9 Ilir, Palembang, sebuah minibus diamuk warga hingga dibuang ke sungai. Beruntung sang sopir berhasil melarikan diri dari amukan warga. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan saat minibus berwarna metalik menjadi sasaran amuk warga di Jalan Ali Gatmir, Kelurahan 9-10 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Mobil ini diamuk warga diduga menabrak 2 warga yang sedang duduk. Pemilik mobil kabur setelah melihat warga yang berhamburan keluar mengejar dan merusak mobilnya. Selain merusak mobil, warga juga membuang mobil tersebut ke sungai karena geram melihat sopir mobil ugal-ugalan saat melintasi permukiman warga. 2 warga yang ditabrak, Rusli dan Imam, masih dalam perawatan di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Polisi yang mengetahui kejadian telah mendatangi lokasi kejadian untuk mengamankan lokasi kejadian. Sementara pemilik mobil masih belum diketahui keberadaannya. Kalau masalah korban ya ada banyak. Kalau cuman tidak parah, paling ada yang kena. Cuman gitulah. Berapa korbannya? Jumlah korbannya berapa kok? Ada tahu nggak berapa? Untuk yang bawa mobilnya? Kalau bawa mobilnya nih, saya tidak tahu. Minibus akan dievakuasi pihak kepolisian menggunakan derek saat air sungai surut untuk mempermudah evakuasi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Antrian warga pembeli minyak goreng murah di Kota Lubuk Linggau masih terjadi. Namun antrian kali ini berlangsung lebih tertib karena pembeli minyak goreng datang berbekal kupon dari panitia. Antusias warga untuk mendapatkan minyak goreng murah masih terjadi di Kota Lubuk Linggau. Antrian yang didominasi para emak-emak kali ini lebih tertib dibandingkan dengan antrian sebelumnya. Warga yang mendatangi lokasi penjualan minyak goreng murah dibekali kupon yang dibagikan panitia per kelurahan sehari sebelum pelaksanaan operasi pasar dilakukan, sehingga warga yang datang merupakan warga yang memiliki hak untuk mendapatkan minyak goreng. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau menyatakan telah mendistribusikan sebanyak 81,6 ton minyak goreng murah kepada warga secara langsung. Setiap warga yang datang ke lokasi operasi pasar, panitia memberikan 1,8 liter minyak goreng dengan harga Rp25.000. Kalau kemarin kita ditunda karena ada sebagian warga kita tidak kondusif. Jadi pihak kecamatan dan pihak Polres Jerawat menunda tatap muka. Hari ini kita lakukan. Bagi kelurahan yang belum mendapatkan operasi pasar, kami langsung bagikan kelurahan masing-masing. Pemerintah Kota Lubuk Linggau akan melakukan evaluasi untuk mendorong para distributor agar dapat mendistribusikan minyak goreng ke toko-toko tradisional agar kelangkaan minyak goreng dapat teratasi. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Budidaya tarantula peluang bisnis di masa pandemi. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.
Tika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di Seputaran News Sumsel. Pemirsa, seorang pemuda penjual jam keliling di Palembang tewas mengenaskan dengan kondisi bersimbah darah. Korban tewas ditikam pelaku yang dalam kondisi mabuk minuman keras. Warga Jalan Remizat Raikudu, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang digemparkan dengan penemuan seorang pemuda tewas dengan kondisi bersimbah darah. Polisi mendapat laporan warga langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara itu, jenazah korban bernama Eko Saputro yang bekerja sebagai penjual jam keliling telah dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga di Jalan Garuda, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong akibat menderita luka tikaman senjata tajam di tubuhnya. Keluarga korban menyatakan baru mengetahui anaknya tewas dari informasi warga. Nah, kapan dijingok, kapan ku jingok, dia ini dah kata uang itu kenyo, dia ini lah mandi darah. Ngambur darah di seluruh badannya ini darah kalau orang tak naruh sih orang tak naruh dah kata orang cuman orang dari jauh-jauh lah berbesik-besik kalau sih kok dugo yo namanya takut jadi saksi mungkin orang tuh kan. Belum diketahui pasti motif penikaman yang menewaskan korban. Polisi masih memburu pelaku yang telah teridentifikasi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung menggerebek pelaku pembunuhan seorang tukang jam keliling. Pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas lantaran mencoba kabur saat akan ditangkap. Penangkapan ini dilakukan Satreskrim Polrestabes Palembang terhadap Edo di persembunyiannya di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Pelaku berhasil ditangkap petugas dan diberi tindakan tegas setelah mencoba melarikan diri dengan sepeda motor miliknya. Pelaku ditangkap petugas lantaran telah melakukan pembunuhan terhadap Eko Saputro, seorang penjual keliling di Jalan Remizat Raikudu, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan senjata tajam dan sepeda motor milik pelaku saat melakukan penusukan. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwayudi menyatakan pembunuhan terjadi akibat salah paham. Pelaku yang saat itu dalam kondisi mabuk tak terima dipandang oleh korban hingga terjadi penusukan yang dilakukan pelaku, mengakibatkan korban tewas di lokasi kejadian. Korban yang meninggal dunia dengan 2 luka di dalam tubuh korban, satu di arah leher, satu lagi di dada, dua tusukan. Untuk kejadian itu sekitar pukul 10 malam kurang lebih. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP ayat 3, jungto pasal 338 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, tarantula merupakan salah satu hewan jenis laba-laba besar yang berbisa dan memiliki bulu pada tubuhnya. Di balik tampilannya yang menyeramkan, tarantula ternyata membawa berkah bagi yang menekuni bisnis budidaya tarantula. Salah satunya Zaidan, pemuda asal kota Palembang, yang mampu menembus omset puluhan juta rupiah per bulannya.
Mendengarkan kata tarantula, mungkin sebagian kita merasa ngeri karena hewan ini berbisa. Tarantula masuk pada golongan laba-laba tetapi berukuran tubuh yang besar serta memiliki bulu pada tubuhnya. Siapa sangka di balik tampilannya yang menyeramkan, tarantula mampu membawa berkah bagi pembudidayanya. Salah satunya Zaidan, pemuda yang tinggal di perumahan Pemkot Gria Meteor Blok CG 22 Kecamatan Gandus Palembang ini telah menekuni bisnis budidaya tarantula sejak 4 tahun lalu dan terbilang berhasil. Bagaimana tidak, omset yang ia dapatkan dalam 1 bulannya mencapai puluhan juta rupiah. Untuk breeding tarantula sendiri membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan dan pembesaran bayi tarantula hingga ia bisa ganti kulit pertama membutuhkan waktu hingga mencapai 6 bulan. Kalau untuk waktu berapa lama itu biasanya mulai dari dia kawin sampai dia nelor itu bisa makan waktu 2-3 bulan. Nah yang lama itu biasanya dari anaknya netes sampai dia bisa ganti kulit pertama, nah itu yang lumayan lama, bisa 4-6 bulan gitu. Tarantula yang masih anakan berukuran 2 hingga 3 cm dijual dengan harga Rp100.000. Tarantula dewasa dijual dengan harga 5 hingga 6 juta rupiah per ekor. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang hendak beraktivitas, selalu terapkan protokol kesehatan untuk memutus penyebaran COVID-19. Saya, Katrina Marini, sampai jumpa.